Oleh karena itu mestinya Pak Muldoko secara bijak melihat intensi dan niat ICW dan dapat membedakan yang mana kritik terhadap kebijakan dan mana yang personal. Saya sudah memberikan kemudahan, dengan sabar saya berikan kesempatan sampai 3 kali dan tidak menunjukkan itikat baiknya untuk mengklarifikasi dengan baik dan minta maaf. Dan di sini kita bisa melihat keterkaitan PT Nurpay dengan Kepala Staf Presiden Muldoko, gitu ya. Keterkaitan Sofia dan Muldoko juga terlihat dalam beberapa kesempatan, diantaranya adalah ketika PT Nurpay Perkasa bekerja sama dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Statement ini oleh ICW dikaitkan seakan-akan dengan pernyataan seperti ini saja, dia menuduh Pak Muldoko berburu rente atau mencari untung. Pertanyaan saya, di mana mencari untungnya? Cara-cara sembrono seperti ini, kalau dibiarkan akan merusak. Karena ini adalah karakter assassination, membunuh karakter seseorang. Apalagi dengan pendekatan-pendekatan ilmu, cocoknologi. Ini apa-apaan begini? Sungguh saya tidak mau terima ya seperti itu. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko berencana melaporkan 2 peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan dilakukan lantaran ICW tidak dapat membuktikan tudingan perburuan rente Muldoko dalam bisnis ivermectin dan ekspor beras. Memburu rente adalah tuduhan yang sangat serius karena di situ didefinisikan seseorang yang mencari keuntungan karena menggunakan kekuasaan. Intinya, menyimak press release ICW yang berjudul Polemik Ivermectin Berburu Rente di Tengah Krisis, ICW selalu menggunakan istilah dugaan dan indikasi. Perlu juga digarisbawahi bahwa dalam riset tersebut ICW fokus kepada konflik kepentingan antara pejabat publik dan pihak swasta. Jadi tidak ada relasinya dengan personal dan individual. Dan saya selalu nyatakan tidak boleh seseorang itu adalah berlindung di balik alasan demokrasi, berlindung di dalam alasan pengawasan kepada pemerintah, tapi mencemarkan dan memfitnah orang lain. Itu tidak boleh. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko memutuskan akan melaporkan peneliti Indonesia Corruption Watch ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. ICW dilaporkan karena dinilai tidak mampu membuktikan tudingan maupun mencabut pernyataan soal tuduhan pemburuan rente dalam peredaran ivermectin serta ekspor beras antara Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dengan PT Nurpay Nusantara Perkasa. Memburu rente adalah tuduhan yang sangat serius. Untuk itu, saya memberikan respon. Saya sudah memberikan kemudahan, dengan sabar saya memberikan kesempatan sampai 3 kali somasi. Dan ICW tidak menunjukkan itikat baiknya untuk mengklarifikasi dengan baik dan meminta maaf. Dengan dasar seperti itu, saya akan melanjutkan untuk melaporkan kepada kepolisian. Ujar Muldoko dalam konferensi pers daring Selasa 31 Agustus 2021. Muldoko sudah 3 kali melayangkan somasi kepada ICW sebelum akhirnya memutuskan melapor ke polisi. ICW juga menjawab 3 surat somasi Muldoko. Namun kuasa hukum Muldoko, Otto Hasibuan, menilai ICW tidak bisa membuktikan tuduhan atas kliennya itu. Lantas, Muldoko melayangkan somasi terakhir pada Jumat 20 Agustus 2021. Ia memberi waktu 5 hari kepada ICW untuk meminta maaf dan meralat pernyataan. Bila tidak, maka Muldoko akan menempuh jalur hukum dengan melapor ke polisi atas pencemaran nama baik dan fitnah. Sebelumnya, ICW menyebut bahwa Muldoko terlibat dalam pendistribusian obat antiparasit ivermectin dan impor beras. Karena tuduhan itu tidak bisa dibuktikan, Muldoko pun bakal melaporkan ke polisi. Muldoko menyebut bahwa pihaknya telah memberikan kesempatan kepada peneliti ICW. Dalam hal ini Eki Primayoga dan Miftahul Khair dengan mengirimkan 3 kali surat somasi. Karena tidak bisa membuktikan tuduhannya, Muldoko pun bertindak tegas dengan melaporkan ke polisi. Saya sudah memberikan kemudahan dengan sabar, yang saya berikan kesempatan sampai 3 kali dan tidak menunjukkan etika baik untuk mengklarifikasi dengan baik dan minta maaf. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian, dengan dasar seperti itu saya akan melanjutkan untuk melaporkan ke pihak kepolisian, tegasnya. Saya sudah memberikan kemudahan, dengan sabar saya berikan kesempatan sampai 3 kali dan tidak menunjukkan itikat baiknya untuk mengklarifikasi dengan baik dan minta maaf. Teman-teman sekalian, dengan dasar seperti itu saya akan melanjutkan
untuk melaporkan kepada kepolisian. Muldoko mengaku telah menanggapi tuduhan ICW secara profesional, namun dirinya tidak bisa membiarkan tuduhan-tuduhan dari ICW itu yang bisa menimbulkan fitnah. Menurut Muldoko, riset dari ICW sembrono karena merupakan pencemaran nama baik pada dirinya tanpa kebenaran. Ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Cara-cara sembrono ini akan merusak, karena ini mengarah pada pembunuhan karakter seseorang yang sebenarnya tidak jelas, kata Muldoko. Apalagi dengan pendekatan-pendekatan ilmu cocokologi. Ini apa-apaan, imbuh Muldoko. Otto Hasibuan, kuasa hukum Muldoko, menambahkan ICW memiliki niat jahat atau mens rea karena tidak juga meminta maaf. Untuk itu, Muldoko akan menjerat Egi dan Miftah dengan pasal 27 ayat 3 Junko pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. ICW sebenarnya telah mengakui kesalahannya itu, di mana ICW telah mengakui ada misinformasi terhadap terhadap tuduhan mereka tentang beras. Kedua, mereka juga tidak memiliki bukti-bukti yang kuat tentang adanya perburuan rente yang dituduhkan kepada Bapak Muldoko. Oleh karena itu, mestinya Pak Muldoko secara bijak melihat intensi dan niat ICW dan dapat membedakan yang mana kritik terhadap kebijakan dan mana yang personal. Saya sudah memberikan kemudahan, dengan sabar saya berikan kesempatan sampai 3 kali, dan tidak menunjukkan itikat baiknya untuk mengklarifikasi dengan baik dan minta maaf. Dan di sini kita bisa melihat keterkaitan PT Nurpay dengan Kepala Staf Presiden Muldoko, gitu ya. Keterkaitan Sofia dan Muldoko juga terlihat dalam beberapa kesempatan, diantaranya adalah ketika PT Nurpay Perkasa bekerja sama dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dalam hal ekspor beras, gitu ya. Statement ini oleh ICW dikaitkan seakan-akan dengan pernyataan seperti ini saja, dia menuduh Pak Muldoko berburu rente atau mencari untung. Pertanyaan saya, di mana mencari untungnya? Dan dalam kesempatan itu, Muldoko yang juga merupakan Ketua Umum dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia berjumpa gitu ya dengan Sofia Koswara. Begitu. Jadi dari situ kita bisa melihat sebetulnya keterkaitan antara Sofia Koswara dan juga Muldoko, begitu ya, sebagai Kepala Staf Presiden. Bahkan di mana perbuatan Pak Muldoko yang berburu rente mendapat untung dari situasi seperti ini. Dan hanya itu jawaban mereka bolak-balik ke saya. Nggak ada data-data yang lain. Mereka hanya merefer kepada berita-berita di media. Cara-cara sembrono seperti ini, kalau dibiarkan akan merusak, karena ini adalah karakter assassination, membunuh karakter seseorang yang kebenarannya belum jelas. Apalagi dengan pendekatan-pendekatan ilmu cocoknologi, dicocok-cocokkan. Ini apa-apaan begini? Sungguh saya tidak mau terima ya seperti itu. Pasal yang kita tuduhkan itu hanya soal pencemaran nama baik dan fitnah, ujar Otto. Pak Muldoko dituduh kerjasama dengan Nurpay dan HKTI melakukan ekspor beras. Mereka mengatakan, itu kami misinformasi. Kalau misinformasi berarti Anda salah dong. Kalau salah, cabut pernyataan dan minta maaf, ucap Otto. Ucapan Otto merujuk pada PT Nurpay Nusantara Perkasa, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi finansial syariah yang memberikan wawasan, akses, dan bantuan dalam peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia. PT Nurpay bekerja sama dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI yang diketuai oleh mantan Panglima TNI Muldoko.